Halo teman-teman semua. Wah, kayaknya udah banyak nih yang join di Zoom. Tapi sebelumnya teman-teman, kami ingatkan kembali nih untuk teman-teman yang belum rename namanya untuk disesuaikan namanya sesuai dengan yang teman-teman daftarin di formulir pendaftaran kemarin ya. Nah, sebelum kita mulai, aku dan Adit mau kasih tahu dulu nih, acara kita hari ini itu nggak harus kaku. Teman-teman mau sambil duduk santai atau mau sambil makan cemilan juga boleh, asal kameranya tetap yang penting vibe-nya juga happy. Oke, kita masuk ke pretest dulu kali ya, Kak. Tenang aja, teman-teman, ini cuma 5 pertanyaan aja dan nggak ada nilai merahnya. Ini cuma untuk melihat pemahaman kalian aja. Nah, di akhir sesi, kami juga akan memberikan link post-test yang wajib peserta isi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan perlu diingat, linknya hanya akan kami share di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Jadi mohon kesediaannya untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Nah, untuk link pretestnya teman-teman udah ada di kolom chat ya. Kami beri waktu 3 menit untuk teman-teman mengisinya mulai dari 15.01 sampai 15.04. Silakan teman-teman dimulai dari sekarang. Di grup peserta juga ada kok teman-teman, boleh dicek-cek juga. Oke teman-teman, waktunya udah 15.04. Waktunya udah cukup ya teman-teman. Yang belum selesai nggak apa-apa, segera diselesaikan ya teman-teman. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita buka acara ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara self-care dengan tema Knowing the Importance of Mental Health. Perkenalkan, aku Aditya Rahman yang akan memandu jalannya acara pada hari ini bersama teman aku yang keren banget, yaitu Sarah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Riani Meisarah yang akan membantu Adit selama sesi kita berlangsung. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Semoga kegiatan kita hari ini bisa menjadi ruang yang nyaman untuk kita belajar, berbagi, dan semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental di kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai rangkaian acaranya, marilah kita bersama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat tentunya bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, teman-teman. Selanjutnya nih Kak Sarah, kita bakal ngapain aja sih nih? Yang pertama,
Oke, jadi yang selanjutnya kita bakal ada ice breaking dulu nih Kak. Kemudian ada sambutan dari ketua panitia kita dan selanjutnya perkenalan narasumber. Setelah itu akan dilanjut dengan sesi talk show, tanya jawab dan ada FGD juga loh teman-teman. Di akhir acara nanti kita juga akan ditutup dengan kegiatan positive message wall dan juga terakhir penutupan. Pastinya kalian udah nggak sabar banget kan nih untuk mengikuti kegiatan acara kita hari ini. Jadi langsung aja kali ya Kak, kita lanjut ke acara berikutnya. Boleh banget. Berarti sekarang kita ice breaking dulu nih ya teman-teman, biar nggak kaku. Nah, nama ice breakingnya itu adalah mood check-in teman-teman. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman cukup tulisin aja satu emoji di kolom chat di bawah nih, yang menggambarkan perasaan teman-teman saat ini atau mood teman-teman saat ini nih. Boleh langsung aja di komen nih di kolom chat. Teman-teman moodnya kayak gimana nih hari ini? Wah, ada yang kecapean, ada yang apa nih sigma, ada yang ngantuk, ada yang lagi berbunga-bunga, ada yang lagi capek. Wah, banyak banget ya Kak. Benar banget Kak. Beragam banget nih. Ayo teman-teman yang lain boleh banget nggak apa-apa, boleh di klik aja mau cekinnya emojinya karena ini salah satu bentuk cara teman-teman untuk memvalidasi dari emosi teman-teman itu sendiri. Wah, ada yang seneng banget nih, gembira banget juga ada. Excited ya Kak, ngikutin acara hari ini. Wah, ada yang happy banget. Makasih Apalagi banyak nih ya teman-teman teman-teman. boleh. Makasih banyak nih buat antusiasmenya. Dan dari jawaban teman-teman yang muncul nih, kita bisa ngeliat nih bahwa setiap teman-teman yang datang ini punya perasaan yang berbeda-beda dan beragam tentunya. Dan itu adalah hal yang sangat wajar teman-teman. Semoga dari kegiatan hari ini kita bisa pulang dengan hati yang lebih tenang tentunya, pikiran yang lebih terbuka juga dan juga semangat yang lebih baru tentunya. Oke, mungkin kita lanjut ke games berikutnya ya Kak. Namanya ada Three Words About Yourself. Jadi teman-teman boleh mendeskripsikan diri kalian dengan tiga kata. Misalnya cerdas, penasaran, dan kreatif. Atau apa saja yang mendeskripsikan diri kalian. Boleh silakan teman-teman untuk eh, dikirim di kolom chat. Deskripsikan diri kalian dengan tiga kata nih. Boleh, silahkan. Wow, udah ada yang masuk nih Kak. Ambis, ambis, dan ambis. Wah, walaupun ini sama nih tiga ambis, tapi nggak apa-apa. Ayo teman-teman yang lain boleh mungkin menantang, Menantang, berani, berani, ceria. dan ceria. Wah, Wah, ada juga kreatif, reflektif, kreatif, bertumbuh. reflektif. Wah, bener banget. Wah, Kita di sini akan bertumbuh bareng-bareng sama teman-teman semua, mengenal lebih lebih betul. dalam tentang diri teman-teman sendiri itu. Oke, Banget. Ada juga semangat, yang happy. semangat dan happy. Ya, happy Wah, juga nih. Jadi makin semangat. Wah, ada juga lapar, semangat, tapi tapi lapar. lapar. Wah, Semangat tapi lapar, nggak apa-apa. ini emojinya pisang kayak tadi yang tadi nih. Mau cek ini emojinya pisang kayaknya ini tadi. Oke. Aduh. Ayo, apalagi nih ya teman-teman. Boleh silakan dikirim di chat bebas apa aja yang mendeskripsikan diri kalian. Gak usah malu-malu. Wah, tapi mungkin dari komen ada lagi nih Kak, cheerful, optimistic, and shy. Wah, Wah, dari keren-keren semua banget. komen-komen yang masuk ini menarik-menarik banget ya Kak. Setiap Bener orang banget. ternyata punya karakter dan keunikannya masing-masing yang pastinya berbeda satu sama lain. Nah, semoga melalui kegiatan hari ini kita bisa semakin mengenal diri kita sendiri nih maupun orang lain juga. Nah, oke teman-teman. Sebagai penutup dari ice breaking kita kali ini, kita akan ngelakuin aktivitas yang kayaknya sedikit berbeda nih. Teman-teman boleh untuk buka galeri HP teman-teman semua, terus cari foto satu aja yang paling ngegambarin momen yang paling bahagia atau tenang atau mungkin yang paling berkesan buat teman-teman itu sendiri. Kita kasih waktu 35 detik aja teman-teman ya, jangan kelamaan. Nih kalau kelamaan nanti ngebuka yang lain gamon takutnya ya. Oke, boleh teman-teman.
Wah, udah ada yang nunjukin tuh kayaknya tuh Kak. Ada Diana tuh udah nunjukin fotonya sesuatu tuh. Wah, apa tuh? Boleh di-share nih? Oh, tapi gak kelihatan di sini. Malah hilang. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa kok, tinggal diceritain aja nggak apa-apa. Kenapa memilih momen tersebut dan apa alasannya gitu. Oke, sebenarnya banyak sih momen yang berkesan, tapi karena waktunya cuma 35 detik, jadi yang ke-scroll sampai situ aja. Ini adalah foto pas aku sama teman-teman itu ada lomba dance, terus surprisingly banyak banget orang-orang yang datang kayak support kita, ya jadi kayak ya senang aja gitu. Kayak ngerasa, wah ternyata yang excited gak diri sendiri, tapi orang-orang juga pada sebaik itu. Wah, keren banget ya Kak. Oh, Berarti iya, circle-nya positif banget nih, positif vibes banget positif pastinya nih banget. teman-temannya nih. Wah, oke makasih banyak nih Diana udah untuk apa buat sharing ceritanya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing juga nggak? Iya, nggak perlu menunjukkan fotonya. Kalau memang Ya. kurang nyaman, nggak apa-apa teman-teman. Cukup menceritakan aja kenapa momen tersebut tuh begitu berarti untuk kalian. Oke, mungkin dari Diana tadi udah mewakilkan ya, Kak. Terima kasih untuk Diana tadi sudah membagikan ceritanya. Semoga momen-momen sederhana tersebut itu selalu menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada di hidup kita, kita tuh tetap punya kenangan dan hal-hal baik yang bisa jadi sumber semangat untuk kita. Oke, ice breaking kita sudah selesai nih. Boleh teman-teman kasih reaction tepuk tangannya? Makasih banyak ya teman-teman udah mau terbuka, udah mau cerita tadi. Nah, seru banget kan tadi ice breaking kita tadi. Nah, kalian juga semua udah keren-keren banget. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang lebih serius, dikit tapi nggak seserius itu kalau tetap santai juga. Nah, sebelum kita kenalan sama narasumber kita akan dengar dulu nih sambutan dari ketua panitia kita terlebih dahulu. Kepada Kak Clara Erika Pasaribu, kami persilakan. Baik, terima kasih Kakak KMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama mengikuti acara Talk Show Self Care sore ini. Perkenalkan, saya Clara Elrika Pasaribu selaku Project Leader dari acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Stefani Buyung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber di acara Talk Show kami. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk belajar, sharing, dan berdiskusi bersama dengan kami. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja sama untuk mempersiapkan acara ini. Semoga ilmu dan diskusi kita sore hari ini dapat memberikan manfaat dan bisa membuat kita lebih aware lagi ke mental health kita masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Clara. Wow, beliau semangat banget ya Kak tadi menyampaikan kata-kata sambutannya. Oke, dan untuk membahas lebih dalam lagi nih tentang self-care, teman-teman, sekarang saatnya kita kenalan dengan ahlinya nih. Tapi sebelum itu boleh kasih reaction tepuk tangan dulu untuk ketua panitia kita. Nah, teman-teman, sebelum kita kenalan, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman yang di sini. Siapa di sini yang pernah ngerasa lelah secara mental, tapi nggak tahu nih harus kemana? Ada nggak di sini yang ngerasa kayak gitu, relate gitu? Boleh di komen aja di chat atau reaction juga boleh nih. Wah, aku Bang. Oke. Aku. Wah, banyak nih ternyata Nah, yang banyak banget ya ngerasa Kak. kayak gini nih. Dan itu nggak apa-apa teman-teman, itu wajar. Makanya kita hadirin hari ini talk show dan juga sharing session dengan tema Knowing the Importance of Mental Health
Pada sesi ini kita akan diskusi bareng nih sama narasumber mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental, mengenali diri sendiri, serta langkah-langkah sederhana apa aja sih yang dapat kita lakuin untuk menerapin self-care dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, dengan penuh sukacita kami memperkenalkan Kak Stefani Buyung, seorang social and mental health enthusiast, volunteer counselor sekaligus founder dan inisiator komunitas Merangkul. Kak Stefani ini juga aktif sebagai speaker dalam berbagai kegiatan yang membahas isu kesehatan mental, serta telah mengikuti berbagai pelatihan dan program terkait mental health dan trauma. Nggak cuma itu, Kak Stefani juga merupakan awardee Self-Mind Mastery Coach Certification dan pernah mengikuti program Student Exchange terkait Neurology and Mental Health di Chongqing Medical University, China pada tahun 2024. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata pemateri kita hari ini punya banyak pengalaman yang luar biasa banget dan tentunya sangat relevan dengan tema yang akan kita bahas bersama hari ini. Sekali lagi, mari kita sambut Kak Stefani Buyung. Halo semuanya. Halo Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Kakak sendiri gimana Sebelumnya, kabarnya Kak? oh baik, alhamdulillah juga. Tapi Alhamdulillah. sebenarnya nih aku minta maaf dulu. Ini kalau misalkan suaranya sedikit berisik atau kurang baik. Maaf Kak untuk mic-nya boleh. Halo. Halo Kak. Halo Oh, oke. Kak. Oke. Sorry ya. Eh, Teman-teman sebelumnya aku minta maaf apabila ada sedikit gangguan dari suara. Karena kebetulan aku ada di luar. Jadi kalau misalkan agak berisik, aku izin maaf ya. Nanti tolong beritahukan aja kalau ada yang belum jelas. Baik Kak. Nah Kak, sebelum kita mulai nih Kak, talk show-nya, kita mau disclaimer dulu nih ke kakak nih. Karena kan tadi kakak juga lagi di luar, kita juga sebenarnya talk show ini kan santai-santai. Jadi kak kita ngobrol santai, kita nggak bakal nanya-nanya definisi tentang self care itu gimana atau definisi kesehatan mental itu gimana. Nggak, kita kok santai-santai, kita talk show aja nih kak. Cuma gitu. Oke, Deal ya kak? boleh banget. It's Iya. okay. Oke kak. Ya, baik. Mungkin kita mulai aja ya Kak dari pertanyaan pertama yang mungkin paling sering muncul nih dari teman-teman. Banyak orang kan yang nganggep kalau self-care itu mahal, harus mahal gitu atau identik dengan healing. Nah, menurut Kakak apa makna self-care yang sebenarnya dan kebiasaan sederhana apa yang bisa mulai dilakukan setiap hari? Nah, ini aku mau meluruskan dulu ya. Nah, self-care itu sebenarnya adalah sesuatu yang secara kesadaran penuh itu kita lakukan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan diri kita. Entah itu dari fisik, entah itu dari emosional, ataupun psikologis kita. Nah, untuk membentuk ini, itu sebenarnya ada perjalanannya juga nih Adit dan Riani. Jadi, kita untuk mendapatkan kesadaran, ini kayaknya aku membutuhkan ini. Nah, itu tidak semudah yang kita pikirkan juga gitu. Memang bisa sederhana, tapi kita harus mengerti dulu konsepnya. Nah, pertama, ini kalau misalkan aku ingin merunut ya dari apa yang aku pelajari dalam psikologi, sebenarnya kita juga harus mengetahui dari pemaknaan self compassionnya dulu. Ketika kita menyadari bahwa oh nih aku sudah menyadari bahwa aku memiliki welas asih, sudah menyadari bahwa diri aku nih sesuatu yang aku hargai, kemudian tidak apa-apa kalau misalkan aku mengalami kegagalan, kesalahan, kesendirian, nah aku welas asih ataupun berbelas kebaikan-kebaikan dirilah kepada diri kita tanpa penghakiman dan lain-lain, itu bisa mendorong kita untuk memahami oh kebutuhan apa nih yang kira-kira aku butuhkan. Nah itulah kenapa sebabnya sebelum melakukan self-care, coba kita pahami dulu sih self-compassion. Soalnya gini, ini mah dari POV aku ya. Kebetulan ketika kita melakukan self-care yang tidak didasari oleh si self-compassion itu, kadang ada suatu sisi nanti di mana kita berhenti. Berhentinya itu gini,
karena aku tidak menyadari bahwa ini azan, aku boleh lanjutkan atau bagaimana? Ada azan, aku boleh lanjutkan atau bagaimana? Boleh ditunggu sebentar nggak apa-apa, Kak? Boleh. Halo, di sini sudah berhenti, boleh dilanjutkan? Boleh, Kak, silakan, Boleh, silakan. Kak. Boleh. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui nih teman-teman, misalkan, oh aku sudah mengetahui analogi cara untuk menyadari welas asih itu pada diri kita. Nah, sebelumnya itu kan kita juga harus ada awareness-nya kan, menyadari diri kita itu ternyata kita memiliki sesuatu yang harus kita apa namanya sadari gitu. Si awareness itu kan lebih ke kesadaran. Nah, kemudian timbullah si compassion itu. Nah, dari situ barulah pada akhirnya kita tahu, oh kita tuh butuh sesuatu yang kita sebut dengan si self care tersebut. Nah, si self care itu sebenarnya adalah bagian menuju self love. Nah, jadi itu memang berunut tuh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah memahami si 4 konsep itu aku jamin akan mudah kita lakukan. Kenapa kita harus mengetahui nih, harus tahu dulu keempat ini tuh berhubungan atau tidak. Kemudian kenapa kita harus sadar akan keempatnya. Jadi sebenarnya analogi itu sama kayak teman-teman, halo, terdengar tidak? Terdengar, Oke. Kak. Jadi misalkan analogi seperti ini. Teman-teman itu misalkan suka merawat tanaman deh, let's say. Nah, pada saat teman-teman mau merawat tanaman, pasti pertama kali pada saat beli itu, teman-teman harus menyadari bahwa ini tanamannya jenis apa ya. Nah, berarti kan kita tahu nih tentang diri tanaman tersebut. Samalah seperti kita tahu diri kita. Oh, ini tanamannya misalkan bunga mawar. Nah, dari situ kita menyadari tuh, oh ini ada apa namanya kebutuhan-kebutuhan si welas asih yang kita bisa lakukan untuk si tanaman tersebut. Misalkan dari situ kita mempelajari banyak hal-hal tentang tanaman tersebut, kemudian kita membeli banyak hal untuk tanaman tersebut, sampai timbullah si self care itu untuk merawat. Nah, setelah nanti kita merawat dengan baik, pada akhirnya kan kita mencintai tanaman tersebut kan. Nah, timbullah si self love itu. Nah, kalau misalkan untuk si self care-nya sendiri itu sebenarnya teman-teman nggak perlu hal-hal yang mewah, karena sebenarnya self love itu bisa kita lakukan dengan cara sederhana dari
awal kita bangun pagi sampai sebelum tidur. Nah, itu kita temuin aja yang ada di sekitar kita. Tapi kalau boleh saran, yang pertama itu kita jangan lupa untuk memberikan afirmasi-afirmasi positif supaya kita juga menyadari bahwa oh, diri kita itu berharga loh, oh diri kita itu cintai loh, untuk membangkitkan rasa-rasa si self-awareness dan juga si self-compassion tersebut. Nah, dari situ kan kita nanti akan merasa mood-mood yang membantu kita untuk lebih mencintai diri kita, menghargai diri kita, sampai akhirnya si self-care-nya itu bisa dilakukan dengan tulus. Jadi teman-teman di sini nggak perlu dengan keterpaksaan. Kalau misalkan teman-teman, aku tuh harus loh melakukan self-care. Tapi ini dengan keterpaksaan, karena aku pengen seperti teman aku yang bisa melakukan ini. Atau misalkan, ini karena disuruh sama influencer aku loh, aku melihat influencer aku sering melakukan self-care ini loh, misalkan kayak gitu. Tapi karena kita tidak paham artinya, tujuannya, nah pada akhirnya kita akan bisa berhenti pada saat yang sebenarnya ini adalah titik krusial untuk bentuk si self-love. Tapi kita udah keburu bosan misalkan, atau kita udah merasa kayaknya tidak ada manfaatnya, atau tidak merasa ada perubahan untuk diriku. Jadi pada saat itu, pada akhirnya kita berhenti. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk self-care-nya sendiri, itu tuh sebenarnya banyak. Itu bisa misalkan pada saat kita baru bangun pagi. Pertama kali bangun pagi, coba minum air putih aja itu sebenarnya self-care. Kita bangun pagi, mandi, kemudian melakukan olahraga ringan, stretching, itu juga sebenarnya self-care loh. Karena kalau misalkan kita melakukan hal-hal itu kan bisa membangun satu dari fisik kita, kemudian dari mood kita, termasuk yang tadi aku sebutkan pagi-pagi kalau misalkan kita sebut afirmasi positif itu juga sangat baik karena itu bisa membangun secara sisi psikologis kita, emosional kita, dan juga membangun afirmasi positif nih. Jadi supaya pada saat kita melakukan suatu kegiatan, kita sudah punya mindset positif dan kita bisa melanjutkan perjalanan aktivitas kita sehari-hari dengan langkah yang lebih ringan, lebih semangat, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman kan kadang kita kan punya tantangan ataupun kita memiliki hari-hari yang berat, misalnya seperti itu. Nah, bentuk-bentuk ini bisa membangun atau memberikan motivasi kita supaya hari-hari itu bisa terjalan lebih baik. Nah, ini juga bisa membantu loh, misalkan teman-teman pada saat itu sudah merasa berat ataupun yang lain lah ya. Nah, dengan cara-cara yang kita lakukan di pagi hari secara sederhana ini bisa membantu kita berjalan lebih ringan dan menyenangkan lah seperti itu. Nah, misalkan nih juga pada siang hari, kita juga jangan lupa ya melakukan micro break. Ini kayaknya ada azan lagi. Aku berhenti atau bagaimana ya? Boleh ditunggu sampai selesai azannya, nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, udah selesai. Nah, kalau misalkan untuk siang, aku sarankan kepada teman-teman ini boleh dilakukan atau tidak. Karena aku disclaimer dulu ya, semua orang memiliki cara masing-masing. Jadi kita sebagai teman-teman yang memiliki memiliki sudut pandang tertentu yang kita pelajari, dan ini bisa menjadikan salah satu alternatif yang teman-teman pikirkan apakah ini cocok untukku atau tidak. Jadi kita hanya memberikan bantuan untuk alternatif-alternatif itu, tapi yang menentukan dan melakukan ini adalah teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman bisa mencari versi masing-masing. Aku hanya memberikan beberapa contoh yang bisa nanti jadi alternatif teman-teman untuk melakukan self-care di rumah ya. Nah, salah satu yang paling penting adalah micro break. Nah, teman-teman itu paling sering lupa mengenai micro break. Karena kan kita itu hidup di era digitalisasi yang lekat banget dengan gadget. Coba aku pengen tanya, teman-teman berapa jam menggunakan gadget, memegang layar gadget? Apalagi setelah selesai kuliah nih, misalkan baru selesai kelas, tiba-tiba apa sih yang pertama kali dipegang? Pasti handphone. Ngecek dulu, 22 jam. Nah, tidurnya 2 jam dong.
Nah, seperti itu. Nah, misalkan nih, ada teman-teman terlalu fokus kepada si gadget tersebut dan pada akhirnya teman-teman lupa. Nah, memandang ponsel itu kan juga membutuhkan energi. Dan kadang ketika kita membaca berita-berita ataupun ada hal-hal yang kita lihat di sosial media atau di chat kita, itu bisa loh kita mengalami kebocoran energi dan menjadi lebih lelah ataupun nanti kita terdampak psikisnya. Nah, makanya jangan lupa kita juga melakukan istirahat pada layar handphone kita. Itu nggak apa-apa kok, misalkan 20 menit atau misalkan berapa menit ya, tergantung dari apa yang ingin dikomitmenkan oleh teman-teman. Nah, kemudian mohon kita juga memikirkan pada kebutuhan-kebutuhan biologis kita. Kita tahu kadang kita sibuk banget sampai akhirnya men-skip makan. Makan siang itu paling sering nih. Atau misalkan saya buru-buru deh, aku beli makanan yang singkat-singkat aja ataupun yang bisa aku genggam, tapi itu sebenarnya nutrisinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, coba kita melakukan mindful eating. Nah, kita sebutnya sebagai mindful eating. Jadi itu makan siang yang kita lakukan secara sadar. Nah, misalkan kita makan benar-benar makan tanpa memegang handphone, kemudian tanpa pegang laptop, tanpa bekerja. Jadi metabolisme dalam tubuh kita juga berjalan dengan lancar dan baik. Nah, misalkan teman-teman membutuhkan waktu sendiri ya nggak masalah. Atau misalkan ada teman lagi makan bareng dan ketika makan, coba kita berikan waktu, kita makan dulu dengan baik, baru kita nanti bicara dengan teman-teman. Nah, kemudian misalkan teman-teman juga mengalami hari-hari berat atau misalkan merasa ada kelelahan batin atau kelelahan fisik dan lain-lain, jangan lupa kita istirahat juga. Kita juga bisa melakukan teknik breathing seperti pernapasan, stretching, dan lain-lain. Dan di malam hari, jangan lupa ya teman-teman, kita juga butuh masa-masa relaksasi sebelum tidur. Misalkan ya selain si istirahat layar juga ya, yang biasa saya lakukan, jangan lupa misalkan kita bikin journaling, kita bisa loh bikin namanya itu, aku sebutnya itu sebagai gratitude journal. Jadi itu di jurnal itu aku memberikan beberapa kata-kata yang aku sangat hargai hari itu aku capai. Entah itu kecil aja, misalkan terima kasih hari ini aku sudah makan tepat waktu. Terima kasih hari ini aku berhasil tidur 8 jam sehari. Nah, itu adalah gratitude ringan yang tidak apa-apa kalau misalkan kita salurkan. Dan justru dengan menyebutkan 3 hal yang menurut kita hal-hal kecil ini patut kita syukuri, itu juga bisa membantu kita untuk menyadari self-care itu seperti apa. Kemudian jangan lupa tidur. Karena kan kita bagaimanapun juga memiliki metabolisme yang perlu istirahat. Kita kan juga bukan mesin. Jadi teman-teman, ketika kita menyadari bahwa tubuh kita juga butuh istirahat, ya kita istirahat saja, tidur. Misalkan kita belum bisa, ya kita kan bisa rebahan dan lain-lain. Tapi coba kita cocokkan untuk kebutuhan dari tubuh kita supaya menjaga kesehatan mental dan juga dari fisik kita. Kayak gitu aja sih mungkin Adit dan Riani. Pasti teman-teman di sini juga punya cara masing-masing. Nanti kalau misalkan ada yang punya cara-cara mau dibagikan, boleh kok kita taruh di dalam kolom chat. Nanti bisa kita bagikan kepada teman-teman. Wah, ini jawabannya benar-benar ngubah perspektif kita semua ya, Kak. Bahwa ternyata self-care itu bukan tentang apa yang kita beli, tapi tentang gimana kita bisa memperlakukan diri kita itu sendiri. Atau tadi self-awareness, gitu kan. Awalnya adalah kita sadar dulu nih dengan diri kita sendiri, baru kita bisa sampai di tingkat self-care dan akhirnya ke self-love. Melalui dari afirmasi positif, dimulai dari afirmasi positif, terus ada juga mandi, itu juga salah satu self-care, tidur yang cukup, olahraga, terus juga ada minum air putih, itu kan salah satu hal yang sebenarnya kita bisa banget itu tiap hari kita lakuin gitu kan. Itu salah satu bentuk juga menyadari self awareness dan juga bentuk bahwa kita bersyukur tentang satu hari tersebut. Wah. Terus tadi juga ada micro break yang artinya berarti kita berhenti sejenak dari mungkin screen time dan segala macamnya. Terus juga ada mindful eating, teman-teman. Ini benar-benar banget mindful eating, dimana kalau biasanya orang sekarang tuh kalau makan
sambil nonton YouTube biasanya. Kalau saya yang suka nonton sambil nonton alur film atau nggak sambil nonton podcast. Biasanya kan kayak gitu teman-teman, ada yang kayak gitu. Nah, ternyata mindful eating ini benar-benar kita hadir ketika kita makan, kita ada di situ, kita menyadari bahwa kita sedang makan seperti itu. Yang terakhir ada teknik breathing, ada journaling juga, gratitude journaling tadi yang disebutkan kakaknya. Bahwa memang, tapi lagi-lagi bahwa self care yang sebutkan tadi kakaknya bilang bahwa individu itu ada individual differences, artinya bahwa setiap orang itu punya caranya yang berbeda-beda, tidak selalu bahwa yang di orang lain bisa, di kita bisa juga belum tentu gitu, kita tidak bisa mengimitasi dari orang lain gitu. Oke, nah gimana selanjutnya apa nih? Teman-teman ada yang punya juga nggak sih kayak self care versi murahnya gitu? Boleh di chat di kolom komentar, mungkin apa kayak tidur atau ada yang tidur tidur. Wah, tidurnya cukup nggak nih Sandi nih? Sama chat just Tidur sama chat friend. just. Wah, Ada lagi jalan pagi sambil dengerin musik. Wah, bener banget itu banget juga. sih itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Boleh. Ada juga yang jawab olahraga ringan, Oh, makan, ada juga nonton nonton drakor. drakor. Wah. Ah, Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Pertanyaan yang paling mendasar tapi penting banget. Menurut Kakak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental? Dan mengapa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Karena kami rasa ini tuh penting banget ya, Kak. Untuk diluruskan terlebih dahulu nih, karena masih banyak yang nganggap kalau kesehatan mental itu cuma perasaan aja atau dianggap sesuatu yang nggak penting gitu, Kak. Nah, kan ada ya salah satu analogi yang disebut sehat itu sehat jasmani dan rohani. Berarti kan sehat itu tidak dinilai dari fisik aja, tapi dia juga dari pikiran kita, kemudian keadaan diri kita. Karena itu semuanya sebenarnya berkesinambungan kok. Misalkan nih sebagai contoh, siapa di sini yang sering banget sakit mah atau GERD? Pasti ini banyak nih. Karena teman-teman itu tidak sadar ya. Nah, tuh udah ada nih yang keluar satu nih. Nah, karena secara kita nggak sadar, ketika kita tidak menyadari kesehatan mental itu, kita menumpuk stresnya, kemudian kita juga misalkan tidak melakukan ulas asih terhadap diri kita, kebutuhan esensial dari psikologis dan emosional kita mengabaikan penuh lah misalkan. Terus aja dipicu tubuh kita supaya menghadapi stres itu, misalkan kita bilang aku tuh kuat gitu, padahal kita belum tentu ya sampai menyadari bahwa apakah kita sebenarnya sekuat itu. Nah, pada akhirnya nih badan kita itu memberontak lah, kita sebutnya sebagai pemberontakan. Sampai akhirnya keluarlah si psikosomatis itu teman-teman, secara tidak sadar. Nah, aku pernah ikut ada salah satu webinar dan ini profesornya memang kebetulan aku apa namanya memang sangat amat suka banget sama profesor ini. Kemudian dia bilang seperti ini, Stephanie, ketika kita merasakan satu stres, hal yang paling mudah terkena dalam tubuh kita adalah pencernaan. Itulah kenapa kalau misalkan kita tegang, itu sering banget kita mules. Kemudian pada saat kita stres kronis, itu paling mudah kita entah kembung, entah kita mah, entah kita GERD, ataupun misalkan yang disebut orang-orang ini masuk angin. Padahal mungkin itu adalah salah satu tanda I need help gitu. Tubuh kita itu udah ngasih sinyal-sinyalnya, tapi kadang masih kita abaikan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melakukan self care, tapi kita belum sampai ke si awareness itu, kita belum sampai ke si self compassion itu, sehingga kita juga lupa nih dan mengabaikan kepada kesehatan mental. Kesehatan mental itu bagi saya penting banget, karena bagaimanapun juga ketika kita menyadari bahwa diri kita sehat, tapi pikiran kita tuh lagi pusing. Coba jalanin hidupnya kayak apa? Pasti tidak nyaman, kemudian tidak ada konsentrasinya, atau mungkin kita malas, jadi tidak mau melanjutkan aktivitas, maunya tidur aja mager. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, misalkan gini, teman-teman merasakannya, aku kok lelah banget deh hari ini. Dan pernah nggak sih menyadari bahwa siapa tahu
yang kita rasakan kelelahan kronis itu adalah bagian dari stres tubuh kita yang benar-benar kewalahan. Saking kewalahannya tubuh kita itu juga minta istirahat. Atau misalkan teman-teman habis ujian yang pusing banget deh, misalkan statistika ya. Nah itu, habis itu coba perasaannya kayak gimana? Itu pasti langsung kayak, wah pusing banget kan. Nah habis itu pasti kita kalau nggak lapar, kita bawaannya pengen tidur. Nah seberpengaruh itu loh kesehatan mental. Psikologis kita berpengaruh dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalkan orang-orang mengabaikan itu memang karena kesehatan mental itu kan tidak terlihat ya. Isu-isu itu kan tidak terlihat ya. Beda kayak kalau misalkan kita sakit fisik. Yang pusing pasti nanti kita kerasa, dok saya pusing, mata itu bisa terlihat mengecil atau apa. Kemudian kalau misalkan perut kita sakit, ditekan bisa sakit, atau kita bangun dan bentuk tubuh kita bisa berubah. Sedangkan kalau kesehatan mental kan tidak bisa terlihat. Sebagai contoh, aku punya klien, dia bukan menghadapi, terdiagnosa high functional depression. Jadi sebenarnya ini adalah fenomena psikologis populer ya, tidak termasuk, maksudnya tidak ada di dalam DSM-5. Nah, tapi dalam fenomena ini orang itu saking aktifnya, saking produktifnya, dan biasa saja dia tidak menyadari bahwa ternyata dia itu mengalami depresi. Jadi dia bisa aktif di organisasi, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi, lomba ini tuh dia nilainya bagus, hasilnya bagus, dan lain-lain. Tapi ternyata dia mengalami depresi. Nah, saking tidak terlihatnya itu kita harus sadar diri kita itu sebenarnya itu baik-baik saja atau tidak sih? Nah, salah satunya itu yang tadi aku sebutkan di dua itu adalah tokoh pentingnya tuh si self awareness tersebut, kemudian si self compassion tersebut, seperti itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman, tadi Kak Stefani kasih contoh kalau ada anak yang aktif berprestasi, tapi ternyata di balik itu dia ada depresi gitu, saking dia memang belum memiliki self awareness tentang dirinya sendiri, ya kalau di mana dia tuh butuh self care dan self love. Wow. Karena kita sudah mulai paham ya teman-teman, sekarang kita masuk mungkin ke pertanyaan yang lebih spesifik nih Kak. Nah, Kak, tadi Aduh, kan ini Kakak aku takut nih jadinya nih. aduh, enggak Kak, santai aja kita talk show aja nih, Kak. Nah, kita penasaran banget nih, Kak, dari pengalaman Kakak nih, tantangan kesehatan. Tadi kan Kakak sempat ngomong juga kan punya klien yang high function depression itu. Nah, dari pengalaman Kakak nih, tantangan kesehatan mental apa sih yang paling sering dihadapi sama anak-anak muda kayak kita semua nih, Kak? Gen Z gini nih. Dan apa aja sih faktor-faktor yang paling sering jadi penyebabnya nih, Kak? Seperti yang kita tahu sendiri kan anak-anak muda ini sering banyak tekanan gitu kan sekarang kayak misalnya dari kuliah, academic pressure, terus juga ada yang pekerjaan mungkin ada yang udah kerja dan juga ekspektasi orang tua sampai juga media sosial yang bikin kita jadi social comparison gitu Kak. Gimana Kak? Coba. Iya, Oke, mungkin ini aku gimana Riani? ya, mungkin teman-teman ada yang sedang ngalaminnya juga sekarang. Semoga jawaban dari Kak Stefani bisa jadi pencerahan gitu ya. Silakan Kak, boleh dijawab. Oke, nah aku mau memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan saya itu merupakan pendamping korban kekerasan berbasis gender dan sering melakukan beberapa pendampingan bentuknya konseling dan juga pendampingan sampai ke tahap-tahap yang dibutuhkan ya. Nah, pada saat melakukan ini, aku disclaimer dulu, di sini aku belum jadi psikolog, jadi memang kapasitas untuk melakukan itu ada kode etiknya. Jadi kami sebagai psikolog, sebagai konselor pendamping itu biasanya melakukan si mitigasi risikonya. Kebutuhan-kebutuhan apa nih yang krusial? Nah, kita tuh membantu seperti itu, termasuk kita melakukan PFA atau kita sebut sebagai psychology first aid. Nah, itu aku memberitahukan diri aku seperti apa ya kompetensinya. Nah, dari beberapa yang aku hadapi, ini dari usia remaja nih, remaja paling banyak itu di usia kelas 3 SMP, maaf, 3 SMA sampai dengan kuliah. Permasalahan yang paling banyak itu adalah di toxic relationship, kemudian di masalah insecure, kemudian dengan hubungan dengan orang tua, dengan keluarga ya kita sebutnya ya. Dan juga
Sebenarnya kalau aku tarik yang paling menonjol dari usia-usia ini adalah insecure yang disebabkan, yang mungkin disebabkan oleh sosial media. Karena kan jadi ada standar ekspektasi nih. Coba, pasti teman-teman itu kan kadang suka melihat achievement yang didapatkan oleh teman-teman sendiri. Kok dia bisa dapat tapi aku enggak? Atau misalkan gini, kayaknya aku nggak bisa masuk atau tidak berhasil lulus PTN misalkan. Nah, tapi keinginan besar untuk masuk itu tuh sangat menggebu-gebu. Tapi hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian kita melihat teman-teman kita ternyata mencapai keberhasilan itu. Dan timbullah si insecure tersebut. Nah, itu sering banget aku temuin juga di lapangan. Sampai beberapa teman-teman penyintas itu sampai tidak berani untuk keluar rumah, mengurung diri, menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke depresi, tapi nanti itu akan kita arahkan lagi ya ke profesional seperti itu. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang berhubungan dengan relationship. Nah, ini biasanya itu berhubungan dengan si toxic relationship itu. Nah, teman-teman, kita juga harus menyadari ya, bahwa ketika kita mengetahui tentang si self-awareness, self-compassion, kemudian si self-love, kita akan bisa membangun boundary sehat. Nah, di boundary sehat itu, kita bisa loh menjadikan hal-hal yang bisa membuat kita overthinking atau berpikir negatif, itu membangun menjadi sesuatu yang positif. Misalkan, let's say, teman ini misalkan Riani hebat banget ya bisa jadi MC hari ini. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa membangun itu, kemungkinan besar ada juga loh perasaan-perasaan iri dan tidak mungkin nanti atau mungkin bukan iri ya, atau mungkin merasa insecure sampai tidak berani melakukan apa-apa. Saking dia bingung, aku kayaknya tidak bisa mencapai seperti Riani deh. Jadi makin takut melakukan apa-apa. Kemudian misalkan bisa juga seperti ini. Jadi tidak mau mengikuti webinar apa-apa, kegiatan apa-apa, saking dia merasa takut dan ragu akan dirinya sendiri. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau misalkan di boundaries-boundariesnya, gara-gara kita tidak bisa menciptakan itu, teman-teman lupa bahwa lingkungan kita yang toksik itu sebenarnya bisa loh kita memberikan kontrol penuh terhadap diri kita. Kita secara sadar itu memiliki hak untuk membatasi apa yang sehat dalam diri kita. Dan ini kan juga sebagai salah satu cara supaya kita tidak terlibat jauh dan juga supaya kita nantinya tidak kita tidak mendapatkan dampak-dampak buruk yang lebih luas ataupun yang lebih menjadikan diri kita menghadapi sesuatu isu yang berat seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang kita sebenarnya bisa praktikkan dari ini. Nah, ini sebenarnya makanya aku topik ketika aku diundang oleh Arin, itu aku bersyukur banget. Karena ini adalah salah satu yang krusial sebagai cara kita untuk membangun dan membentengi diri kita. Ketika kita menyadari ini aja, nggak perlu yang besar-besar, nggak perlu yang mahal-mahal. Kemudian healingnya ya, tolong jangan diperbesar atau misalkan harus keluar pulau. Kita bisa dengan hal-hal yang sederhana seperti yang tadi teman-teman yang ngomong nonton drakor atau misalkan aku nonton konser atau misalkan pergi hiking atau membeli kue yang pengen banget aku makan minggu ini tuh juga melakukan sesuatu yang reward dan juga menjadikan salah satu cara kita untuk melakukan healing. Ingat ya, ini healing, bukan self-healing. Karena self-healing nanti artinya beda lagi. Gitu, teman-teman. Nah, intinya sih dari hal-hal yang aku lihat, ya mungkin lebih banyak tuh di situ. Kita boleh saja insecure, tapi bagaimana cara kita membangun insecure itu menjadi suatu hal yang positif dan tidak menghentikan langkah kita untuk tumbuh. Nah, kita menemukannya dengan versi kita masing-masing. Dan semua orang tuh juga punya cara masing-masing. Aku yakin kita semua memiliki upaya dan juga cara yang menurut kita paling baik dari apapun yang kita coba.
Dan apapun yang kita pilih, itu biasanya adalah versi dari apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita pilih maksudnya, dan sudah kita pikirkan secara baik-baik dan matang-matang, dan itu adalah sesuatu yang paling baik untuk dirimu dan versi dirimu, bukan untuk orang lain ya. Seperti itu. Wah, keren banget Kak. Dari pesan-pesan yang kakak tadi bilang, apa masalah anak-anak zaman sekarang itu tadi yang ada toxic relationship, terus juga ada insecure, dan itu dari sosial media akarnya, terus juga yang tadi yang paling bermakna menurut saya itu yang bagian insecure itu bisa jadi bahan buat bertumbuh ya Kak, buat amunisi buat kita bertumbuh. Jadi ketika kita insecure itu bukan malah meratapi ya, tapi kita malah membuat insecure itu menjadi sebuah amunisi untuk kita tetap bertumbuh, lebih bertumbuh lagi di kemudian hari. Terus apa yang kita jalani sekarang itu adalah apa yang udah kita rencanakan dan kita upayakan sedari dulu. Wah, benar-benar insightful banget ya untuk yang ini. Nah, terima kasih banyak Kak. Ini pesan yang banget yang benar-benar kita butuhin saat ini, bahwa setiap orang itu punya timeline yang masing-masing. Kita nggak perlu ikut-ikutan kayak lomba lari yang nggak ada garis finishnya, kejar-kejaran. Cukup kita bandingin diri kita dengan diri kita yang kemarin, diri kita yang sekarang dengan diri kita yang kemarin, bukan dengan diri kita dengan orang lain, karena ya garis waktunya aja beda, titik nolnya aja beda, dan segala macam itu beda. Nah, ayo teman-teman untuk kita sama-sama terapin ini, bahwa dari hanya langkah kecil aja tapi dampaknya besar banget teman-teman. Mulai dari merubah insecure itu menjadi sebuah amunisi buat kita bertumbuh, dan juga lebih menyadari potensi dalam diri kita melalui self awareness, self care, dan juga nanti akhirnya jadi self love seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak, yang pastinya relate banget nih sama kita semua. Jadi gini, Kak, di era media sosial seperti sekarang itu kan kita sering melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya tuh sempurna. Nah, menurut Kakak, gimana caranya supaya kita tuh nggak mudah membandingkan diri kita dengan orang lain dan tetap menghargai proses diri kita sendiri? Karena penting banget, karena membandingkan diri itu kan salah satu pemicu kecemasan dan overthinking juga ya, Kak. Jadi gimana nih Kak, kira-kira? Oke, ini makasih banyak nih. Tadi aku udah di reminder 5 menit lagi ya. Oke, baik. Ini aku sedikit dipersingkat aja. Untuk ini sih menurut aku tetap di yang tadi ya, di awareness-nya, kemudian di compassion-nya, sampai kita nanti menunjukkan si self-love tersebut. Nah, misalkan kita tidak bisa merawat atau mencintai sesuatu yang ada di dalam diri kita. Itu kan sebenarnya kan fondasi utama. Untuk melangkah lebih jauh, kita juga seharusnya itu menyadari apa sih yang ada di dalam diri kita. Kalau misalkan kita tidak memiliki kemampuan mengenali emosi, pikiran, kelebihan, kekurangan, pemicu stres yang ada di dalam diri kita, nah gimana caranya kita bisa memotivasi diri, menyadari diri kita seperti apa, kemudian sampai di bagian kita mencari solusi versi terbaik dari diri kita. Nah ini setelah kita sadari itu, akhirnya keluarlah si belas kasih yang tadi itu, si self compassion tersebut. Secara sadar, kita tuh tahu kekurangan kita, kesalahan diri kita, itu sebagai respon pertama kita. Nah, tanpa si belas kasih, kita juga mungkin nggak akan sadar. Nah, kritik ini yang mungkin kelihatannya negatif, itu bisa langsung kita switch ketika kita memahami sisi self-compassion tersebut. Dari kritik yang menurut kita mungkin ini kejam banget ya, tapi ini bisa menjadi bukan self criticism lagi, tapi bisa menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan bahan bakar tersebut yang tadi Aditya bilang. Nah, pada akhirnya kita juga harus sadar ya, manusia itu adalah tempatnya salah. Jadi sebelum kita bisa merawat diri dengan baik dan benar, itu tidak apa-apa kita menyadari kita memiliki kekurangan dan juga kesalahan diri. Nah, kemudian setelah dari semua itu kan akan keluar si self care-nya. Sampai akhirnya nih, puncaknya adalah si self love. Nah, self love itu kayak semacam payung besar dari proses ini. Kita tuh nggak bisa loh tiba-tiba mencintai diri kita sendiri secara ajaib, tuh nggak bisa kayak gitu. Karena si self love itu terbentuk secara alami dari akumulasi-akumulasi tersebut.
bagaimana kita jujur pada diri kita sadar pada diri kita menerima diri kita apa adanya. Kemudian kita pada akhirnya ya melakukan si perawatan-perawatan yang kita sebut self care tersebut gitu teman-teman. Jadi bayangkan kalau misalkan ini kita tidak paham, kemudian kita tidak melakukannya dengan bijak, kemudian kita terus melakukan si self criticism atau si self loathing itu berlebihan sampai kita dipenuhi dengan kata-kata negatif, dan itu tidak akan bukan tidak akan, tapi mungkin akan sulit mencapai si self love tersebut, sehingga kita nanti akan terus-terus insecure, membandingkan diri ataupun tidak percaya diri. Seperti itu sih Adi. Nah, Kak, tadi kan Kakak sempat ngomong tentang self care tuh ya, Kak. Tapi di media sosial ini self care itu sempat sering disalahartikan self bukan self care, tapi self love-nya nih, Kak. Titik tertinggi dari self care ini nih, self love-nya nih. Self love-nya ini suka disalahartikan sebagai kalau udah self love nggak mau buat bertumbuh gitu. Sangkanya udah gue begini, gue self love udah kayak gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak, menurut Kakak pribadi? Kalau orang yang self love tapi akhirnya jadi malah fixed mindset, nggak mau growth mindset. Itu gimana tuh, Kak, menurut Kakak pribadi? Nah, makanya kita lurusin dulu nih ya. Jangan lupa, dalam suatu bentuk apapun, itu sebenarnya ada biasnya. Apakah ini maksudnya dalam ego atau si self yang disebutkan tersebut? Nah, ego itu tadi yang aku berikan contoh. Misalkan gini, aku udah menerima mentah-mentah ini contoh-contoh self-care, tapi aku tidak memahami si self-awareness dan self-compassion dulu. Pada akhirnya, nanti ketika kita melakukannya, nanti akan ada perasaan bosan, atau perasaan tiba-tiba kayaknya nggak ada gunanya deh. Dan atau misalkan dia sudah mengklaim, aku udah melakukan self-care, tapi masih merasa itu insecure, tidak ada perubahan, kemudian mungkin malah makin insecure. Nah, seperti itu. Jadi, kadang kalau misalkan kita mengkaitkan dengan ego tersebut, itu apakah mungkin itu sebenarnya adalah coping kita, tapi kita kemas, kita sebutkan itu sebagai self care-nya gitu. Jadi itu mungkin ada salah kaprah yang membuat kita itu menjadi bias atau kebingungan gitu. Ini sebenarnya nih self care bukan gitu sih ya, self love bukan ya gitu. Boundaries itu bukan sesuatu yang kita sebut dengan cap egois, tidak. Boundaries sehat itu sebenarnya masih bisa kita analogikan secara secara logis gitu. Oh, memang ini sebenarnya dibutuhkan. Tapi kalau misalkan sudah berlebihan, apapun yang berlebihan itu sebenarnya sudah tidak bagian dari si self tersebut. Sebagai contoh, aku merasa semua teman-teman aku toksik. Aku meng-cut ini. Ketika ada orang lain yang baru datang, aku juga meng-cut lagi. Nah, pada akhirnya tapi kita nggak mau melakukan apa sih itu namanya refleksi diri. Ini sebenarnya yang salah itu di mana? Apakah cut yang sudah aku lakukan, boundaries ini aku udah buat, apakah ini sudah sehat atau sesuai? Atau jangan-jangan ini adalah self defense-nya aku, karena aku tidak mau disakiti, karena aku sudah merasa sedih atau kecewa dengan itu, dan aku membandaris itu dengan kata si self love tersebut, seperti itu. Jadi teman-teman juga cukup harus perlu berhati-hati dan bijaksana untuk memaknainya juga, seperti itu. Oke, jadi tadi selain paham tentang self-care, kita juga harus punya paham juga tentang self-awareness supaya kita tuh benar-benar rasain hasilnya gitu ya, Kak. Oke, mungkin kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih, Kak. Ini pertanyaan spesial yang kita simpan untuk yang terakhir. Jika kakak hanya bisa meninggalkan satu pesan untuk teman-teman yang sedang berproses menjadi versi terbaik dirinya sendiri dan belajar mengenai menjaga kesehatan mental, apa pesan yang ingin kakak sampaikan? Mungkin ini yang paling dinanti-nanti nih sama teman-teman peserta, pesan sederhana yang bisa jadi pengingat untuk mereka di hari-hari sulitnya. Boleh silakan, Kak. Aku hanya ingin merimain kepada teman-teman, kamu adalah seseorang yang berharga, dan kamu lebih dari cukup. Jadi apapun itu, lepaskan bebannya, dan jangan merasa diri kamu adalah sesuatu bagian dari kegagalan. Kegagalan itu penting, karena kita juga perlu belajar, tapi bukan akhir dari segalanya. Jadi maafkan apabila ada segala sesuatu yang membuat kamu sedih atau kecewa,
tapi jangan menghentikan langkah itu untuk kamu tumbuh. Seperti itu. Wah, terima kasih banyak Kak. Pesannya benar-benar nyentuh banget nih. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang, teman-teman itu nggak sendirian, teman-teman udah hebat banget karena udah berjuang sampai hari ini di titik ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Stefani untuk semua ilmu, pengalaman, dan juga pesan-pesan inspiratifnya, utamanya yang terakhir tadi yang udah dibagikan. Kami yakin dan percaya bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk yang sesi selanjutnya adalah kita akan buka pertanyaan Kak Stefani. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh untuk di raise hand. Sekalian kita ingatkan kembali ya teman-teman, di akhir sesi nanti kami akan memberikan link post test yang wajib peserta isi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan linknya itu hanya akan kami berikan di link Zoom, link chat Zoom ya teman-teman. Jadi mohon kesediaannya untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Oke, boleh dilanjut. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat untuk bertanya. Oke, di layar aku udah ada Kansa nih. Kansa boleh untuk diajukan pertanyaannya mungkin on mic. Oke, terima kasih banyak kepada MC dan kepada Kak Stefani yang telah memberikan eh, insight yang benar-benar sangat eh, wow banget gitu tadi menurut aku. Pertanyaan dari aku ini, bagaimana sih Kak caranya kalau misalnya nih dari diri kita sendiri udah punya yang namanya self awareness, jadi kita tuh udah tahu kalau diri kita itu seperti apa dan gimana cara menyikapinya kalau misalnya kita merasa misalnya gagal atau merasa kurang maksimal, jadi kita sendiri udah memberikan boundaries kepada diri kayak oke nggak apa-apa, kamu tetap semangat aja, ini namanya itu pembelajaran, tetapi ternyata dari eksternalnya, misalnya dari orang tua atau bahkan dari teman itu ada mengeluarkan kata-kata yang menekan, misalnya kayak, ah masih kamu gitu doang nggak bisa, sehingga ada perasaan seperti diri aku ini sebenarnya udah memberikan boundaries, tapi dari luar tetap menekan. Nah, pertanyaan dari aku, bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut supaya tekanan dari luar itu tuh nggak mempengaruhi ke dalam diri ke dalam diri dan nggak menekan diri sendiri kembali gitu. Terima kasih, Kak. Kan nggak? Baru terdengar Kak. Alhamdulillah. Maaf, ini tiba-tiba aku keluar. Aku ganti kamera dulu ya. Jadi teman-teman, tadi kan disebutkan misalkan kita sudah mencoba banyak, tapi kok lingkungan kita tidak memberikan dukungan penuh ataupun tidak memberikan support system yang kita harapkan atau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Coba teman-teman itu ganti dengan hal-hal yang baik. Misalkan gini, misalkan semua orang itu mengecewakan kita, tapi kan bukan berarti kita juga perlu mengecewakan diri kita sendiri dong. Kita coba, kita ganti saja dengan afirmasi positif. Nah, teman-teman, aku punya salah satu teknik, cara, dan ini yang di saja sama beberapa dari psikolog yang aku sangat kagumi. Beliau itu selalu bicara seperti ini. Coba deh, Steph, kamu melakukan afirmasi positif itu di setiap sebelum tidur dan juga pada saat bangun pagi. Kenapa sebelum tidur pada saat bangun pagi? Karena pada saat itu dalam kondisi otak kita itu dalam kondisi yang sudah uh, siap menerima apa ya belum ternodai lah kalau misalnya dia sebutkan itu belum ternodai oleh pengalaman-pengalaman yang sangat banyak terutama pada saat si pagi hari kan kita memulai sesuatu yang baru. Nah pada saat itu tuh nggak masalah loh kalau misalkan kita melakukan afirmasi positif tersebut dan setiap malam kita melakukan afirmasi positif untuk penguatan diri kita. Nah seperti tadi kan tadi disebutkan misalkan ada kritik-kritik dari luar gitu ya, coba kita ganti seperti ini. Terima kasih, misalkan tadi siapa namanya? Kansa ya? Misalkan, terima kasih Kansa, sebutkan namanya ya, sebutkan nama versi terbaik kamu. Terima kasih ya Kansa, hari ini kamu sudah berjuang sangat baik. Terima kasih, kamu sudah melakukan hal semampu kamu.
Dan terima kasih kamu selalu berdiri tegak meskipun semua orang menyakiti dirimu. Maafkan semua apa yang kamu dengar dan maafkan apa yang kamu pikirkan. Tidak apa-apa salah ya Kansa. Kita akan bersama-sama untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Nah, itu bisa kita lakukan sebelum tidur, kemudian setelah tidur kita mengucapkan lagi, terima kasih Kansa sudah bangun di pagi hari. Ayo kita bersama-sama jalani hari dengan baik. Dan bila kamu merasa sedih, tidak apa-apa bila kamu ingin menangis ataupun kamu ingin meluapkan perasaanmu. Kita akan berjalan bersama dan kita akan mencari hal positif bersama untuk menjadikan versi diri kita tumbuh. Misalkan seperti itu. Nah, itu sekarang kita masih merasa, aduh, kok kayaknya ini masih melekat pada diriku. Coba dilakukan journaling. Biasanya pada saat hal entah itu galau ataupun kita sangat amat penuh dan kita udah sesak banget hari-hari itu ataupun perasaan-perasaan dari si labeling-labeling tersebut, kita boleh loh membuat yang kita sebut dengan trauma dump itu loh, itu dengan journaling dan itu sehat banget loh. Kita melakukan cerita-cerita itu, kita tuangkan dalam kertas, dalam buku, dan tuangkan apapun yang ingin kamu lakukan. Itu nggak masalah loh, dibandingkan kamu memupuk itu dalam-dalam, kamu menyimpan itu, dan nanti akhirnya menjadi kayak fenomena gunung es. Pada akhirnya terjadilah ledakan emosi yang mungkin tidak bisa kamu kontrol di waktu yang salah, di orang yang salah, dan di situasi yang kurang tepat. Nah, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan yang dapat kamu lakukan. Kita tidak bisa mengontrol semua orang untuk mencintai diri kita, menyukai diri kita ya kan, tidak bisa seperti itu. Tapi kita bisa meyakini diri kita untuk selalu menjadi seseorang yang baik. Versi diri kita tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu. Karena tidak ada orang yang bisa sesempurna itu. Kita kan tahu seperti itu. Karena kita layaknya manusia. Tapi kita bisa bangkit, kita bisa berubah, kita bisa mengandalkan apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, dan apa versi positif dalam diri kita untuk menentukan value itu. Dan yang menentukan itu adalah kamu, bukan orang lain. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan kata-kata tersebut. Gantilah dengan hal-hal positif dan terus maju. Dan terus untuk memotivasi diri kamu tumbuh. Kamu tidak bersalah karena aku yakin kamu lebih dari cukup. Kamu itu hebat dan kamu berharga dan kamu layak dicintai. Seperti itu. Makasih banyak Kak atas jawabannya benar-benar menyemangati dan membangun banget. Aku jadi kayak punya perspektif baru gitu. Terima kasih banyak Kak. Wah, terima kasih banyak juga untuk Kansa yang udah berani buat bertanya dan juga makasih Sama-sama untuk Kak Stefani juga. Kansa. Wah, berarti tadi benar ya tadi bahwa value diri kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri bukan dari orang lain ataupun dari lingkungan society ya, Kak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya, boleh langsung di raise hand aja. Tadi kayaknya di kolom komen juga udah ada banyak nih yang ngutarain ada yang kalau stres males ngapa-ngapain atau segala macamnya. Boleh teman-teman untuk cerita untuk ditanyakan mungkin ada kegundahan hatinya atau bagaimana, boleh langsung aja. Oke, di layar kakak Sarah ada siapa nih kak? Ada Nabila Hairunisa nih. Boleh silahkan pertanyaannya. Oke, izin Kak, Kakak Abang MC dan juga Kak Stefani. Di sini aku izin bertanya. Untuk tadi Kak Stefani kan menjelaskan tentang boundaries. Nah, aku ingin lebih tahu lagi gimana sih batasan-batasan yang sehat agar kita tuh nggak kehilangan diri kita sendiri ketika apa ya? Ketika kita nggak bisa menjaga boundaries gitu Kak. Gimana itu? Kadang kalau aku ngerasa kayak malah setelah melakukan boundaries tuh aku jadi nggak enak sama orang tersebut gitu atau orang lain gitu Kak. Boleh diulang? Tidak. Tadi aku sempat kelempar, maaf ya. Oh iya Kak. Jadi aku
tadi kan sebelumnya Kak Stefani tuh menjelaskan tentang boundaries kan, gimana kita menjaga batasan-batasan yang seharusnya. Nah, aku pengen lebih tahu lagi tentang boundaries ini, gimana sih batasan-batasan yang sehat yang harus kita terapin supaya kita tuh nggak kehilangan diri kita sendiri gitu. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan sangat menarik banget Nabila. Ini thank you loh. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku tunggu. Jadi Nabila, untuk mengetahui ini, kita juga harus tahu. Kita juga pertama itu kita harus menyadari bahwa si self compassion itu seperti apa. Dari menyadari si welas asli tersebut, kan nanti kan akan timbul Nabila untuk si boundaries tersebut. Karena kalau misalkan kita tidak mengetahui si self awareness, kemudian si self compassion, nah pada akhirnya kita akan bias ke semuanya, nah timbullah si people pleaser. Kita bawaannya tuh spesifik ataupun fokus pada apapun yang diucapkan oleh orang lain, pendapat orang lain, ataupun hal-hal yang ada di luar, tapi bukan pada diri kita. Kita mungkin akan fokus di situ, sehingga pada akhirnya kita akan memikir segala sesuatu itu mungkin adalah input yang negatif pada diri kita juga, Nabila. Nah, sebenarnya kita coba memahami bahwa kita tuh memiliki kapasitas ya, Bila. Kita memiliki kapasitas, kita memiliki keterbatasan. Tidak ada orang yang bisa melakukan segala hal sendiri. Seperti di sini nih, sebagai contoh. Kita melakukan kegiatan webinar ini, pasti butuh teman yang menjadi MC. Kita butuh teman yang menjadi panitia lain. Dan kita harus sadar bahwa kita membutuhkan orang lain. Gak masalah kalau misalkan teman-teman kita itu belum memahami diri kita sepenuh itu. Dalam artian, misalkan dia itu kok merasa kamu kok begini banget sih, atau misalkan gini aja kok nggak bisa, misalkan, dan kritik-kritik itu coba kita bangun dengan cara yang positif. Kita cari dengan kata-kata yang lebih positif, misalnya seperti ini, aku pengen banget lo tumbuh, bisa nggak kamu bantu aku untuk menjadikan aku lebih baik? Kira-kira apa yang bisa aku perbaiki? Boleh nggak kita sama-sama bareng untuk mengetahui semua hal-hal yang aku lakukan secara salah? Misalkan seperti itu. Jadi kita ubah mindset si negatif tersebut menjadi sesuatu yang positif. Memang kadang untuk melakukan hal ini kan bukan pada zona nyaman kita ya. Dan untuk memulai ini kan kadang kita juga ada perasaan yang kita takut makin dihakimi atau makin takut dilabelisasi tertentu. Tapi sebenarnya kan kita kalau belum coba, kita kan nggak tahu respon mereka seperti apa. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cara supaya meminimalisir rasa bersalah kita, Bila, sehingga perasaan-perasaan si people pleaser tersebut itu bisa lebih lebih berkurang seperti itu. Terima kasih banyak Kak, itu menjawab pertanyaan Sama-sama. aku. Sama-sama, Bila. Bila, jangan lupa untuk selalu menyadari bahwa kita boleh ya minta tolong, kita boleh bertanya, kita punya hak untuk didengar, dan kita juga punya hak untuk dihargai oleh orang. Jadi kamu jangan pernah merasa takut untuk menjadi diri kamu dan versi diri kamu. Karena bagaimanapun juga, kamu adalah seseorang yang berharga. Oke? Oke Kak, oh my God, terharu banget. Oke, terima kasih untuk Nabila tadi atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada juga yang mau bertanya, silahkan. Masih dibuka di sesi tanya jawabnya. Boleh juga untuk dikirim lewat chat Zoom kalau memang tidak bisa on mic. Oh, ada lagi nih Kak, Kak Bunga. Boleh silahkan Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak Aryani. Aku sebelumnya ingin bertanya, jadi mungkin pertanyaan ini agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan ini tuh ketika kita udah punya boundaries ke diri kita sendiri dan kita udah sadar akan kemampuan dan batasan kita, tapi seringkali negatif thinking itu tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita. Misalkan ketika kita sedang melihat pencapaian teman kita, pencapaian orang lain, tiba-tiba secara nggak sadar kita nge-compare diri kita dengan orang lain. Kayak
progres kita masih ketinggalan jauh kalau di-compare sama mereka. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara melawan negative thinking dari dalam diri kita yang terkadang tuh datang tanpa kita sadari. Mungkin itu aja pertanyaan aku. Terima kasih. Sama-sama. Bunga, eh, kamu sering dikritik mungkin sama teman-teman kamu, atau mungkin kamu mengalami banyak kata-kata yang mungkin tidak nyaman kamu dengar. Tapi bukan artinya kamu juga perlu mengkritik diri kamu. Kamu harus meyakini bahwa kita itu bukan orang yang sepenuhnya itu sempurna gitu loh, Bunga. Aku tahu banget, aku mengerti banget apa yang ingin kamu sampaikan. Dan kadang segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang tidak bisa kita kontrol, inginnya seperti apa, tapi setelah kita coba dengan kuat, kita sudah coba dengan banyak upaya, tapi kita mendapatkan respon yang tidak sesuai. Seperti itu kan? Bukan artinya kamu juga seseorang yang salah, seseorang yang gagal. Tidak loh. Tidak sama sekali. Justru dengan ini, dengan setting boundaries yang kamu buat itu kamu bisa meminimalisir hal-hal yang negatif itu yang masuk. Dengan catatan seperti ini, Bila. Misalkan pada saat kamu membuat boundaries, dan semua orang itu menganggap kamu itu salah dalam membuat boundaries. Boleh saja kamu melakukan refleksi diri tentang boundaries ini apakah sudah tepat atau tidak. Tapi juga kamu perlu merefleksikan diri. Apakah orang-orang sekitar kamu yang mengkritisi hal-hal tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak? Apakah mereka perlu kita berikan boundaries atau tidak? Apakah mereka perlu menyampaikan kritik itu atau tidak? Kita juga harus mengenali ya, Bila. Bunga. sorry Bunga. Kita juga harus menyadari bahwa ada orang-orang manipulatif, orang-orang toksik yang memanfaatkan seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai orang yang empat, yang menerima perasaan apapun itu, dan kita mungkin menjadikan itu sebagai self-kritik untuk diri kita. Jadi apapun yang sudah kita anggap itu maju, akhirnya angka itu turun lagi. Akhirnya kita merasa kita tidak berdaya. Dan itu adalah satu hal yang perlu kita pikirkan baik-baik. Itulah boundariesnya. Boundariesnya perlu di situ, Bunga. Itu nggak masalah kalau kita buat boundaries tersebut dari kata-kata tersebut. Karena kan kita juga perlu loh dihargai. Teman yang tulus itu tidak akan menghakimi dirimu. Dia akan menerima kamu dengan tulus. Pencapaian yang kamu dapatkan, teman itu akan melakukan selebrasi juga. Itu bukan berarti sebagai satu persaingan atau menjadikan sesuatu kritik pada dirimu. Sehingga kamu jadi bertanya-tanya, makin mengkritik diri. Dan itu adalah hal yang menurut aku sudah dalam ranah si toxic relationship tersebut, Bunga. Jadi kalau misalkan kamu merasa kamu selalu mengkritik diri kamu, coba tadi kamu melakukan hal-hal yang seperti yang tadi aku sebutkan, kamu gantilah menjadi perspektif positif. Kemudian kamu pasang boundaries itu sudah tepat, tapi kamu coba refleksikan kembali, apakah boundaries yang sudah kamu buat itu sudah sesuai atau tidak. Tapi tolong jangan menjadikan sesuatu negatif ya, Bunga. Maksudnya seperti ini loh. Apakah sebenarnya yang toksik itu diriku atau mereka? Seperti itu loh, Bunga. Jadi kadang kalau misalkan kita tidak menyadari hal-hal itu, kita akan terus bertanya-tanya sehingga nanti kamu akan semakin mengkritisi dirimu padahal kamu sudah membangun boundaries itu dengan tepat. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Aku dapet banget insight-nya dan setelah aku dapet advice dari kakaknya,
mindset aku jadi berubah. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama Bunga. We love you ya Bunga ya. Selalu semangat ya. Makasih, Kak. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, boleh. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Tadi mungkin sudah dicukupi sama teman-teman yang tadi sudah bertanya. Tapi mungkin yang belum kesampaian juga nggak apa-apa, jangan sedih. Nanti kami akan mengirimkan rangkuman pertanyaan dan jawabannya lewat grup peserta. Betul banget Kak Sarah. Oke, teman-teman, makasih banyak sekali lagi untuk antusiasme dari teman-teman semua. Makasih banyak juga untuk Kak Stefani yang udah memberikan ilmu dan pencerahan baru tentunya untuk kita semua. Baik, nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu focus group discussion, kami mau memberikan oleh-oleh dulu berupa e-sertifikat atau sertifikat elektronik untuk Kak Stefani. Oke, untuk Kak Stefani ini hanya bentuk kecil ya Kak dari apresiasi kami. Semoga ilmu yang sudah dibagikan hari ini bisa menginspirasi banyak orang dan kami juga doakan semoga Kakak selalu sehat dan bahagia selalu. Tapi mohon izin untuk Kak Stefani tetap stay bersama kami terlebih dahulu karena kami akan masuk ke sesi FGD. Untuk teman-teman boleh yuk kita ramein kolom chatnya dengan ucapan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Stefani. Oh, udah banyak banget nih komennya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Kak Stefani untuk ilmu yang dibagikan hari ini. Mungkin kalau misalkan sambil menunggu, aku mau ada hal yang aku lupa sampaikan juga tadi. Boleh nggak sambil menunggu? Nanti kalau misalkan sudah selesai, tinggal di-oke-kan saja. Boleh Nanti Kak, aku boleh stop. banget. Boleh. Boleh banget. Jadi teman-teman, aku ingin juga memberikan awareness tentang teman-teman juga harus menyadari bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi pada bentuk fisik, tapi juga teman-teman harus menyadari bahwa ada bentuk kekerasan yang tidak diketahui oleh banyak orang, seperti kekerasan seksual, kemudian kekerasan finansial, kemudian kekerasan psikologis. Nah, dari ketiga kekerasan ini yang paling banyak aku temui saat ini, yaitu kekerasan psikologis dan kekerasan finansial yang bisa terjadi pada diri kita dalam bentuk bullying, dalam bentuk relationship dengan pacar, dan lain-lain. Dan kebetulan, apabila teman-teman ada yang menyadari bahwa ada korban ataupun diri kita sebagai korban, ketika kita sudah memiliki kepekaan terhadap kita atau misalkan self awareness kita sudah sadar akan hal tersebut, nah teman-teman boleh loh melakukan permintaan bantuan kepada ahlinya ataupun kepada komunitas-komunitas ataupun kelembagaan yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan suatu perubahan dalam lingkaran korban ini. Itu mungkin akan membutuhkan suatu effort ataupun keberanian. Jadi teman-teman ketika sudah menyadari hal tersebut, tidak ada salahnya bila tidak berani sendiri, teman-teman boleh mengajak teman ataupun mencari komunitas, kelembagaan yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pendampingan psikologis dari hal-hal tersebut. Jadi teman-teman jangan takut ya, karena kalau misalkan kita sudah berani
men-setting boundary, sudah memahami si self-awareness dan juga self-compassion. Nah, untuk menyadari bahwa diri kita ternyata sebagai korban tersebut itu akan sangat tinggi. Mudah-mudahan sih di sini tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa ada sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut, jangan ragu dan juga jangan malu untuk melaporkan ataupun mencari bantuan ya. Itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya memang merasa mengalami kekerasan atau hal-hal serupa, itu jangan takut untuk melaporkan ke yang ahlinya. Kalau memang nggak berani sendiri, bisa bersama teman atau ngajak teman atau komunitas gitu ya. Oke, untuk dokumentasinya sudah siap nih, Kak. Untuk teman-teman yang mau on cam juga dipersilahkan, yang bisa on cam, kita akan dokumentasi bersama Kak Stefani. Oke, mungkin kita mulai. Aku akan kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Stefani. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah masuk nih ke sesi selanjutnya yaitu FGD atau Focus Group Discussion. Di sini teman-teman akan dibagi dalam 5 kelompok, di mana di setiap kelompoknya akan diberikan studi kasus yang berbeda yang akan didiskusikan bareng sama kakak-kakak fasilitator ataupun panitia di dalam breakout room. Jangan lupa teman-teman nanti di akhir untuk pilih satu juru bicara yang akan memaparkan hasil dari diskusi teman-teman itu. Tenang aja teman-teman, teman-teman nggak akan dihakimi di FGD ini. We listen and we don't judge ya teman-teman, santai aja. Teman-teman kita akan cuma diskusi santai aja di sini bareng teman-teman yang lain yang teman-teman baru tentunya. Gak usah khawatir karena nanti panitia akan kasih panduan juga di dalam breakout room. Dan yang pasti kita nggak akan ninggalin teman-teman sendirian. Selamat berdiskusi. Sampai jumpa di 15 menit kemudian ke depan. Oke. Oke, halo semuanya. Kita balik lagi nih ke main room. Gimana tadi diskusinya? Seru nggak? Boleh kasih reactionnya? Oke, sekarang saatnya kita dengar kesimpulan dari perwakilan kelompok tadi nih Kak setelah FGD. Kira-kira ada nggak nih teman-teman yang mau bicara duluan? Boleh raise hand? Oke, mungkin aku tunjuk aja nih ya Kak. Hmm, tadi dari perwakilan dari kelompok aku nih, yang tadi hasil dari FGD, Baldi mungkin bisa memaparkan hasil kesimpulan dari FGD-nya. Kesimpulan langsung wall aja gitu Kak. Iya, Kalau pada kasus tadi yang kesimpulannya adalah eh, jangan pernah buat ngorbanin diri sendiri, kesehatan mental, kesehatan diri kita cuma buat memenuhi ego dan tanggung jawab yang sebenarnya bukan esensial untuk kita gitu.
Oke, makasih untuk ada lagi? Kesimpulan aja kan. Iya. Oke, berarti tadi jangan mengorbankan diri untuk tanggung jawab yang terlalu besar ya untuk diri kita sendiri. Kalau memang lelah, mungkin kita bisa istirahat dulu sejenak, nggak memaksakan diri kita untuk tanggung jawab yang terlalu banyak. Oke, mungkin dari teman-teman dari kasus lain ada yang mau menyampaikan hasil FGD-nya, boleh kesimpulan aja. Oke, di layar aku udah ada Kak Una nih, Kak Bunga. Boleh Kak Bunga, tadi dapat kasus apa dan gimana kesimpulannya tadi dari FGD-nya? Oke, jadi tadi study case kelompok aku itu tentang memaafkan kesalahan diri sendiri gitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa aku ambil adalah kita tuh nggak apa-apa loh untuk melakukan kesalahan sometimes, karena kita juga bukan makhluk yang sempurna, dan kita tuh nggak perlu meng-compare diri kita dengan orang lain. Jadi terkadang kita tuh sering banget berempati ke orang lain dengan memaafkan kesalahan orang lain, tetapi kita nggak memaafkan diri kita yang melakukan kesalahan. Jadi intinya kita jangan terlalu nge-pressure kita sendiri. Kasih. Oke, tadi yang dari Bunga sampaikan berarti kita nggak masalah untuk melakukan kesalahan, jangan terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya Kak. Oke, mungkin teman-teman dari kasus lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi, hasil kesimpulannya lagi. Oke, kayaknya nggak ada nih Kak Sarah. Kita apresiasi ke teman-teman dulu kali ya semuanya tadi udah FGD. Sebelumnya terima kasih banyak kakak-kakak semua yang udah berpartisipasi aktif di FGD tadi. Terima kasih untuk seluruh kelompok untuk diskusi dan pemaparannya tadi. Hasilnya juga semoga berbagai sudut pandang dari teman-teman yang teman-teman bagikan tadi itu dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua tentunya. Nah, setelah mendengar kesimpulan dari dua kasus yang berbeda itu, dari dua kelompok yang berbeda juga tentunya, sekarang kami persilakan kepada narasumber, yaitu Kak Stefani, untuk memberikan feedback dari hasil diskusi teman-teman peserta. Silakan Kak Stefani untuk hasil kesimpulannya. Oke. Terima kasih banyak. Aku malah terima kasih banyak. Ini sepertinya tidak ada yang perlu aku koreksi apapun. Karena kan bagaimanapun juga kita semua punya versi masing-masing ya. Dan di sini justru aku ingin mengapresiasikan untuk semua teman-teman yang hadir di sini. Pada akhirnya kita sudah mencapai si awareness tersebut. Dan itu adalah sebuah pencapaian yang menurut aku tuh keren banget. Karena untuk menuju ini aku tahu tidak mudah. Untuk menyadari ini juga bukan hal yang sederhana. Dan untuk membentuk satu jawaban tadi yang disampaikan oleh Bunga dan Baldi, itu menurut aku udah progres yang sangat amat keren. Mudah-mudahan kita selalu seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan hari ini
kita bisa mencetak sesuatu perubahan dan bisa lebih positif lagi. Itu aja sih. Wah, jadi seperti itu ya teman-teman. Boleh banget tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dari hasil FGD-nya dan dari Kak Stefani. Boleh dicatat. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Stefani. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu Positive Message Wall, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Kak Stefani. Ilmu dan pengalaman yang tadi dibagikan, yang sudah dibagikan hari ini itu luar biasa banget. Kami mempersilahkan untuk Kak Stefani kalau ingin istirahat atau keluar dari Zoom jika ada kesibukan lain. Namun jika berkenan, Kakak juga boleh untuk tetap bersama kami di Zoom ini. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Stefani juga tentunya. Terima kasih atas semua insight ilmu-ilmu yang tadi udah daging banget ilmu-ilmu itu dan juga pesan-pesan yang penuh makna tentunya dari Kak Stefani. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi positive message wall. Nah, aku mau kasih tantangan nih ke teman-teman. Silakan teman-teman untuk membuka tautan Padlet yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat, harusnya ada di situ. Nah, tulisin nanti teman-teman di dalam link tautan Padlet itu teman-teman boleh tulis satu aja kalimat penyemangat atau pesan-pesan positif yang teman-teman pengen sampaikan ke siapapun yang ngebaca ataupun siapapun yang ngebutuhin di situ. Jadi kita saling support nih di sini. Nah, pesan yang sederhana ini sekalipun bisa menjadi penyemangat bagi seseorang yang mungkin membutuhkannya. Mari kita saling menguatkan melalui kata-kata yang penuh makna tentunya. Nanti kita baca nih beberapa yang paling menarik. Atau kalau teman-teman ketemu kata-kata yang wah kayaknya relate banget nih, boleh banget untuk diupload di sosial media. Nanti tag IG kami ya, yaitu di selfspace dot selfcare.space gitu teman-teman. Kita sama-sama untuk ngasih afirmasi positif ke diri kita boleh, ke teman kita juga boleh, ke siapapun yang baca juga boleh, teman-teman. Udah ada yang masuk nih, Kak. Kamu hebat. Wah, ada juga. Aku ngefans Merasa, sama Kakak. Senang. wah, Ayo, ada teman-teman lagi kan nih yang mau kasih pesan-pesan positif yang kira-kira bisa menguatkan satu sama lain. MC-nya keren, wah, makasih wah, banyak. makasih banyak teman-teman semua. Kita sama-sama berkembang dan belajar bareng ya teman-teman di sini. Acaranya seru kawa, makasih banyak juga. Nanti semoga kita bisa bikin acara lagi ya Kak, Kak Sarah ya dan teman-teman Betul panitia. banget. Nanti di post test karena ada post test teman-teman. Nanti teman-teman boleh masukin saran ataupun penilaian dari acara-acara ini. Wah, ada be yourself bener banget. Tentunya kita Banyak banget harus nih, Kak, yang jadi udah diri masuk. sendiri. Boleh Kak Sarah yang bacain beberapa nih yang menurut Kak Oke, Sarah paling aku baca. bagus. Aku baca beberapa ya, Kak. Pertama, jangan lupa selalu memaafkan diri sendiri karena ada kebaikan yang belum tentu ada kalau kamu nggak lahir. Makasih banyak Kakak Panitia hebat semua. Wah, Wah, makasih banyak nih untuk pesannya. Selanjutnya ada lagi nih Kak, semua hal akan berlalu. Jadi positive thinking aja kalau semua hal akan berakhir dengan baik ya. Wow, banyak banget nih Kak. Aku rasanya pengen baca semuanya nih. wah, aku banyak relate di talk show ini. Wah, ada juga yang ngasih testimoninya. Peluk diri kamu sendiri ya. Wah, nanti nanti kita ada butterfly hype kok teman-teman. Nanti kita meluk diri kita sendiri masing-masing. Terus ada apa nih? You did great. Be proud of yourself. Oke, I love this talk show. Teman-teman boleh nanti diisi anketnya ya setelah di post test ada teman-teman. Ada juga don't lose yourself, keep going on your journey with positive vibes, empathy, and always be kind to everyone. Wah, Wah, baik banget ya Kak, ini pesan-pesan yang udah masuk semuanya luar biasa banget.
terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah memberikan pesan-pesan baiknya. Semoga pesan-pesan tersebut itu selalu menjadi pengingat bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan dukungan, termasuk dari hal-hal sederhana seperti kata-kata baik yang ada di sini. Jadi kita sama-sama menyimpan pesan baik ini di hati kita masing-masing. Betul banget Kak Sarah. Baik, mungkin acara kita hampir selesai ya, Kak. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini. Dan khususnya untuk teman-teman semua, para peserta yang luar biasa tentunya, yang udah berjuang sampai hari ini. Terima kasih banyak sudah berjuang sampai titik ini. Dan juga jangan lupa ya teman-teman untuk merawat diri. Dan merawat diri, self care itu bukan kemewahan tapi kebutuhan. Teman-teman berhak untuk bahagia, teman-teman berhak untuk istirahat, teman-teman berhak untuk dicintai tentunya. Termasuk juga oleh diri teman-teman itu sendiri. Nah, Baik, sebelum kita mengakhiri acara, kami ingin mengajak nih teman-teman untuk ikut challenge, namanya Self-Care Challenge. Caranya gampang banget, teman-teman bisa pilih satu kebiasaan sederhana yang mau kalian lakukan selama 7 hari ke depan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental diri kita sendiri. Nah, beberapa pilihannya antara lain ada tidur yang cukup setiap hari, mengurangi penggunaan media sosial sebelum tidur, atau melakukan olahraga ringan atau berjalan kaki, atau bisa juga menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari, meluangkan waktu untuk melakukan hobi atau aktivitas yang disukai, atau juga bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga atau teman terdekat. Boleh dipilih nih, teman-teman, salah satu yang mau kalian lakukan selama 7 hari ke depan. Boleh dituliskan tantangan yang kalian pilih di kolom chat sebagai bentuk komitmen nih untuk diri kita sendiri. wah Kak, ada yang aku mau tidur cukup. Ada mau menghabiskan waktu dengan keluarga, quality time. Wah, ada lagi nggak nih teman-teman yang lain mungkin? Melakukan olahraga. Wah, oke, keren banget. Tidur Tidur cukup. cukup. Mau tidur cukup kak? Aku juga mau olahraga. Aku butuh tidur cukup. Oke, wah, pengen gak banyak pikiran. Wah, ternyata Bismillah bisa tidur cukup. banyak yang gak bisa tidur cukup ya kak, ternyata ya kak. Iya. Mungkin terlalu banyak aktivitasnya, jadi kurang nih waktu untuk istirahat dirinya nih. Iya, betul banget kak. Mau olahraga, Oke, boleh banyak. teman-teman olahraga, tapi nanti pulangnya jangan makan, jangan makan nasi padang 2 porsi ya. Yang cowok biasanya makan nasi padang 2 porsi, kalau yang cewek biasanya apa? Beli strawberry siram di Blok M ya, di KFD. Waduh, Nggak ada juga mengurangi yang bilang mau imunisasinya. istirahat sosial media nih, Kak, mau olahraga, mau istirahat sosial media, mau Mengurangi menghabiskan screen waktu. time berarti ya. Ya, betul, menghabiskan waktu bersama keluarga. Oke, semoga langkah kecil yang kita pilih hari ini bisa menjadi awal dari kebiasaan baik yang terus berjalan ya, teman-teman, sampai masa yang akan datang nanti. Oke, teman-teman. Sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini, mari kita dokumentasikan kegiatan kita terlebih dahulu yuk. Boleh teman-teman untuk di on cam dulu. Teman-teman yang belum on cam boleh di on cam, dibuka kameranya. Kita akan dokumentasi bareng-bareng yang akan diarahkan oleh kakak HPDD. Oke, eh, aku izin masuk ya untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Yang belum on cam ditunggu. Oke, kita akan mm, ada 2 gaya. Yang pertama kita formal dulu, lalu nanti kita ada bentuk S kayak gini. Oke, aman? Ya, ya. Oke, apakah sudah on cam semua? Oke, kita formal dulu ya, teman-teman. Ya, 1, 2.
Boleh di hold sebentar. Oke, sebentar. Layar kedua ya. Boleh di hold sebentar. Oke, kita pakai yang kedua, yang S. Oke. Oke, tunggu sebentar, boleh di hold. Di hold dulu, teman-teman. Oke, next slide. Boleh di hold sebentar. Oke, untuk dokumentasi selesai. Baik, teman-teman, semoga kegiatan self-care dengan tema Knowing the Importance of Mental Health hari ini bisa memberikan manfaat, menambah wawasan, serta juga mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan mental itu bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kita peduli terhadap diri kita sendiri. Oke, aku juga mau ngucapin sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Kak Stefani Buyung, panitia, dan seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Oke, sebelumnya ada tim HPDD. Gimana Kak Fisya? Sebenarnya kita ada mau bikin video tagline dulu. Jadi teman-teman boleh on cam lagi. Kita bakal bikin. Jadi tagline kita tuh ada gayanya. Jadi nanti video ini ya. Gaya akan aku bilang self care. Nanti kalian butterfly hug lalu di elus pundaknya. Jadi menjadi teman terbaik untuk diri sendiri gitu. Oke, udah aman semuanya. Boleh juga on mic untuk kita biar saling saut menyaut gitu. Oke. Untuk Naila ready nggak untuk videonya? Oke. Tagline-nya aku ulangin ya. Jadi kalau aku bilang self care, jadi teman terbaik untuk diri sendiri. Jadi Oke. teman Oke, aman? Oke, mungkin kita bisa mulai. Oke. Self care jadi teman terbaik Untuk untuk diri diri sendiri. sendiri. Yeay. Kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Aku izin review ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Kak, Thank you terima kasih. manusia keren. Terima kasih banyak Terima Kak kasih banyak, Stefani. Kak. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman jangan buru-buru keluar ya, karena kita masih ada pengisian untuk post test teman-teman yang tadi udah dibilangin. Link post testnya ada di kolom chat ya teman-teman. Ini penting banget buat kami sebagai panitia bisa melanjutkan acaranya di kemudian hari kalau misalnya ada acara-acara yang lebih seru lagi, dan juga untuk teman-teman untuk melihat seberapa paham nih teman-teman dalam mengikuti acara ini tentunya. Nah, untuk jadi syarat di sertifikat juga ya Kak Sarah ya. Betul, betul. Nanti ada di kolom chat teman-teman atau di grup peserta juga ada seperti itu. Nah, teman-teman, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama acara berlangsung. Aku Adit dan
Aku Sarah, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Jaga diri kalian ya semuanya. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Makasih guys. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Sehat, kuat, tubuhku hebat. Ku lepaskan semua beban, beri ruang kesembuhan. Ku terima apa adanya. Ku peluk diri ini, tak lagi melawan. Tidak tergesa, tak harus cepat. Aku membaik, semakin membaik. Ku izinkan aku pulih. Ku izinkan aku sehat. Setiap hari makin kuat, karena tubuh ini hebat. Ku izinkan aku sembuh. Ku izinkan aku tenang. Kita keluar guys. Yeay. Kecil udah kecilin. Mulai nih. Kecilin dong, kecilin please, kecilin. Senyum.